Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri meminta pemerintah tidak tinggal diam atas temuan pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Pemerintah diminta untuk mencabut pagar itu dan mengusut tuntas agar ke depan tidak terulang kembali. Benar-benar peringatan keras ya bahwa instansi tertentu pun menurut saya lah abai gitu ya. Tadi Mas Muana sendiri ada report tuh bahwa beberapa bulan yang lalu sebenarnya sudah ada yang melaporkan, iya kan, ke pihak KKP. Nah kalau baru bertindak sekarang itu pelajaran juga buat teman-teman di KKP gitu. Next time jangan begitu, kalau memang itu nggak ada izinnya harusnya ya segera diberhentikan gitu. Karena sekali lagi kalau rules of law, hukum tidak ditegakkan, negara ini nggak akan mungkin maju. Nah yang kedua soal siapa yang mencabut, saya justru berpikir ekonomi Mas. Kalau bisa segera ada kepastian hukum bahwa yang membangun adalah pihak A atau pihak B gitu ya, diputuskan juga dia yang harus mencabut karena ini kan costly Pak. Jadi supaya nanti tidak ini, jadi spiritnya sama, penegakan hukumnya itu masih belum diputuskan Pak Yeka ya. Nanti kita akan sarankan udah segera dicabut, entah itu oleh KKP, oleh TNI, saya kira mereka akan koordinasi. Ya pemirsa, setelah disegel hingga kini pagar laut sepanjang 30 km lebih di lepas pantai Tangerang, Banten belum juga dibongkar. Siapa yang harusnya membongkar dan apa dampaknya kalau pagar itu dibiarkan? Sudah bergabung bersama kita Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Fitriana. Mas Mukri, selamat sore. Selamat sore. Ya, Mas Mukri, disebut-sebut oleh Ombudsman bahwa kerugian yang terjadi karena adanya pagar laut 30 km lebih di Tangerang ini itu bahkan bisa mencapai 16 miliar rupiah. Yang dihitung adalah kerugian terutama nelayan yang kemudian harus keluar biaya lebih besar, lalu juga ada kerugian karena kerusakan alam. Kalau Walhi punya hitung-hitungan tidak sejak sekitar 5 bulan yang lalu, apa kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan pagar ini, Mas Mukri? Kami sepakat ya dengan apa yang dihitung oleh Komisi Ombudsman. Jadi yang paling pertama nampak kelihatan itu adalah apa yang dirasakan oleh nelayan terkait dengan menurunnya pendapatan ekonomi karena hasil tangkapnya menjadi terbatas akibat satu, ketika beroperasi untuk mencari ikan ada penambahan pembelian biaya BBM. Nah sementara kadang-kadang hasilnya juga belum tentu didapat. Nah yang kedua, cuaca ya, ini khusus untuk nelayan kadang-kadang dalam misalnya ada yang menyebut saat angin barat, ada tergantung wilayah di mana tempatnya, ada angin tenggara, itu kan mereka juga nggak bisa melaut, jadi menambah beban pendapatan ekonomi pada nelayan-nelayan tradisional khususnya. Kalau kerusakan alam sendiri itu sudah terjadi tidak? Karena ada argumentasi bahwa ini yang dipagari laut dan itu tidak merusak apapun katanya di laut. Itu bagaimana menurut Walhi? Kalau untuk pohon memang tidak ada yang namanya laut ya, apalagi itu misalnya lebih dari 100 meter dari bibir pantai, karena pohon-pohon itu, mangrove dalam hal ini, itu kan adanya tepat di bibir pantai. Tetapi yang tidak pernah dilihat kasat mata itu karena jaraknya terlampau jauh dari bibir pantai adalah keberadaan ekosistem biota laut yang bernama terumbu karang. Nah, terumbu karang itu juga makhluk sama seperti kita. Jadi ada dampak sebetulnya kalaupun mereka nggak mengakui bahwa tidak merusak pohon. Tapi kan ada tumbuhan yang lain, padang lamun, terumbu karang lah paling tidak itu ya. Karena kita tahu semua bahwa terumbu karang itu tempat berpijah, bertelur, dan hidupnya ikan-ikan palagis atau ikan-ikan yang berada di pinggir pantai. Iya. Kalau di dalam beberapa percakapan dikatakan bahwa terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas KKP Banten, Mas Mukri, merasa semacam kecolongan begitu ya. Kalau Walhi juga ikut kecolongan setelah 5 bulan dibangun baru tahu atau baru ribut sekarang, baru kaget sekarang, atau sebetulnya kalau Walhi sudah tahu lebih awal? Kalau untuk pagernya iya, kita bisa sebut kita kecolongan. Tetapi kalau dia rencana reklamasinya itu bohong seabrag-abrag, kalau dia ngebohong terus-menerus. Kenapa saya bilang seabrag-abrag, itu kan saking gede bohongnya. Kenapa? Berdasarkan rujukan dokumen yang kita punya, satu, sumber muasal-muasalnya ini adalah
Perda nomor 13 ya, Perda 13 tahun 2011 di pasal 2 menyebutkan pertama kali luas Kabupaten Tangerang itu kan hanya 95.900 hektar. Ditambah angka luasan hasil reklamasi seluas 9.000 hektar. Ini belum direklamasi tapi angkanya sudah dimasukin. Itu satu. Yang kedua, di dalam dokumen rencana strategis di halaman 27 huruf M disebutkan bahwa reklamasi Pantura itu seluas 9.000 hektar membutuhkan alokasi dana sebesar 20 triliun. Nah, nggak usah saya sebutkan dulu untuk investasinya. Yang ketiga, ini semakin jelas. Yang ketiga itu rujukannya adalah Perda 9 tahun 2020 menyebutkan untuk pembangunan kota baru Pantai Utara dilakukan dengan strategi reklamasi yang luasnya tidak pernah berkurang, angkanya 9.000 hektar. Nah, paling akhir sebetulnya ini yang juga nggak pernah hilang, di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025 tahun 2045 menyebutkan juga bahwa pembangunan kawasan kota baru seluas 9.000 hektar itu masih tertera. Artinya baik pemerintah daerah kabupaten, provinsi maupun pusat kalau nggak tahu itu bohongnya minta ampun, hati-hati. Jangan ngebohong sama orang yang nggak paham, mungkin bisa iyalah. Gitu ya, cukuplah buat apa juga berbohong. Jadi republik ini sebetulnya kalau kita mengutip nas sesungguhnya kerusakan di dasar lautan di muka bumi itu terjadi karena ulah manusia. Tapi dalam hal ini, dalam konteks pagar laut Tangerang ini, sesungguhnya kerusakan di muka laut dan di dasar lautan di muka bumi itu terjadi karena ulah persekongkolan antara pejabat penguasa dengan pengusaha. Bohong kalau dia nggak tahu. Nah, ini saya tunjukin misalnya dokumennya. Ya, ini rekam jejaknya. Ini contohnya. Ya. Ya, Mas Mukri, seperti ini itu. Jauh-jauh hari belum diapa-apain. Mas Mukri, ini Anda itu, punya bukti yang meyakini bahwa memang benar pagar bambu 30,16 km ini memang dipasang untuk persiapan reklamasi, atau ada ini hanya sekedar dugaan? Karena di perbincangan yang lalu pihak Pantai Indah Kapuk ya, kuasa hukumnya Mas Muanas itu mengatakan dengan tegas bahwa PIK itu tidak tahu menau, tidak membangun dan sama sekali tidak terkait dengan pagar bambu ini. Mungkin kita bisa lihat sekarang, ini adalah pernyataan dari kuasa hukum PIK, Mas Mukri dan pemirsa. Kita bantah gitu, belakangan kemudian baru viral lagi. Tetapi kalau persoalannya pagar laut tadi sudah disampaikan dan ditegaskan bahwa PIK tidak tahu menau sama sekali soal. Tidak tahu menau? Tidak tahu menau. Tidak membangunnya? Tidak, kita tidak tahu sama sekali karena pertama bahwa itu berada di luar PSN. Oh. Berada juga di luar wilayah PIK. Di laut ya? SK-nya PIK itu cuma daratan. Yang harus sampai kepada publik adalah kita harus juga sampaikan kepada mereka bahwa posisi tanggul ya, atau bambu-bambu itu posisinya berbeda. Misalnya ada yang kemudian ditancapkan satu bambu, ada yang dua bambu berpalang, kemudian ada yang dibikin jaring nggak rata. Sepanjang 30 km? Iya, tidak seragam. Tidak seragam. Kenapa? Karena ini penting berkaitan dengan ada alasan nelayan juga yang merasa bahwa bambu-bambu itu cukup memberikan keuntungan, memberikan bantuan mereka dengan alasan bahwa itu dipakai untuk budidaya kerang, untuk penghasilan tambahan. Ada yang kemudian memecah gelombang, alasannya Bagaimana tanggapan Anda, Mas Mukri? Walhi punya bukti yang kuat terkait dengan apa yang tadi Anda katakan, ini bambu ini terkait dengan reklamasi, atau memang baru dugaan saja sebetulnya, Mas Mukri? Ya, kalau tadi argumennya gini ya, disebutkan PIK tidak tahu menau dengan pagar bambu. Ya benar, karena PIK itu bukan orang, singkatan dari nama perusahaan. Tetapi orang-orangnya mustahil nggak tahu apa dasarnya. Apakah perlu kita tunjukkan hasil digitasi kita? Nah ini, saya ulang gitu ya, berdasarkan Perda Arahan Tata Ruang, ini di lokasi ini, inilah yang akan direklamasi. Di sini udah PIK. Ini yang sekarang merah-merah ini, garis-garis merah, itu sebetulnya sekarang menjadi titik sumbu buat pembangunan jalan. Yang sekarang dimulai dengan atau ditandai dengan adanya pagar bambu. Kami punya digitasinya.
Berapa luasnya dari 7 pulau ini masing-masing tiap pulau? Kalau misalnya di Keronjo ada 1.530 hektar. Masing-masing tempat kita ada dari total 9.000 itu terbagi dalam 7 pulau, di mana aja ada kita punya. Oke. Soal dia kemudian membantah, tidak ada soal gitu ya. Karena lagi-lagi saya sebutkan PIK itu bukan orang, tapi nama singkatan. Nggak salah dengan ucapan dia. Tapi kalau orang-orangnya, masa nggak ada yang terlibat? Saya kira udahlah, bohongnya itu yang benar apa ya. Kalau ngadepin orang-orang Dongo mungkin ya bisa-bisa aja seperti itu. Baik. Mas Mukri, ini pagar bambunya diberi waktu sekitar 20 hari oleh KKP. Kalau saya lihat dari sejak dinyatakan Pak Ipung, itu sekitar 29 Januari lah batas waktunya. Dan katanya akan dibongkar kalau tidak ada yang mengaku. Sampai saat kita bicara sekarang belum ada yang mengaku. Ini pagar ajaib, bisa ada 30 km tidak ada yang mengaku. Kalau sekarang saja itu dibongkar, itu akan lebih baik atau ya sudah tidak apa-apa, tanggunglah sampai tanggal 29. Kalau Walhi melihatnya seperti apa, Mas Mukri? Yang pertama nih kritik kita kepada pemerintah dalam hal ini ya. Saya harus apresiasi kalau seandainya cara kerja pemerintah itu, pertama dia ikut seperti cara Damkar, pak kerja. Yang kedua Basarnas, tak. Yang ketiga dalam konteks penegakan hukum boleh dicontoh itu namanya polisi pamong praja. Ya, dalam konteks sisi kemanusiaan mungkin dianggap kurang baik. Ada ibu-ibu lewat misalnya dagang bawa gerobak, di sini kawasan dilarang, tapi oleh mereka langsung diusir, bahkan ada yang ditangkap kalau masih melanggar. Lah ini jelas-jelas 30 meter, gerobak aja bisa ditangkap. Kenapa nggak bisa? Kan menjadi sesuatu yang nggak logik gitu loh. Kalah kemampuannya sama orang Damkar, yang modalnya cuma ambulan doang. Ini negara ini punya segala perangkat. Jadi buat apa kemudian nunggu lama-lama? Wibawa di sini dipertaruhkan, kalah oleh hanya seorang pasukan Damkar, gerakannya cepat. Nggak ditanya dia kalau ada telepon misalnya kebakaran terjadi di kampung A, nomor rumah sekian-sekian, nggak pernah ditanya apa penyebab kebakarannya, apa kompor meleduk misalnya gitu kan, apa konslet listrik, nggak ada. Dia respon, bekerja. Ya? Ini baru namanya negara. Kalau seperti ini apa antek? Mas Mukri, menjual dia bagian dari penjual negara. Kalau bicara nggak boleh sejengkal pun Mas Mukri. Ini pembangunan pagar bambu 30 km ini kan disebut-sebut dalam waktu kurang lebih 5 bulan. Dari mulai bulan Agustus tahun lalu. Ya memang tidak nempel ke pantai, tapi kalau kita lihat gambarnya, ya mustahil lah orang-orang di daratan tidak bisa lihat ada pagar bambu dibangun. Dan ini kan dibangunnya tidak mungkin seperti Roro Jonggrang yang semalam. Kalau Anda lihat sebetulnya untuk perbaikan keadaan, Mas Mukri, ini siapa yang harus segera diingatkan? Kalau perlu mungkin dijewer begitu, supaya kemudian tidak lagi dalam tanda petik kecolongan pagar bambu 30 km ini, Mas Mukri. Kalau untuk kewenangan yang mengatur pengelolaan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu ada atau berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi mereka yang paling berwenang. Usulan itu boleh dari mana aja, boleh dari Pemda Tangerang, boleh dari Pemda Provinsi, gitu ya, Provinsi Banten. Tetapi yang berwenang menentukan iya boleh enggaknya, konteks kebijakannya itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah ini yang menjadi menjadi satu alibi yang katanya nggak tahu menahu itu juga nggak dibenarkan. Kalau untuk tidak reklamasi juga tidak dibenarkan apa? Itu kan bukan semata-mata pagar garis panjang lurus panjang 30 km. Coba kalau kita lihat citra Landsat atau menggunakan drone itu kan sudah diarsir, udah di kotak-kotak. Emang mau bikin apa dia di situ? Mau bikin kolam renang di tengah laut? Mas Mukri, ini kan salah satu yang menjadi penyebab ramai karena kemudian KKP mengkonfirmasi pagar yang panjang sekali ini 30 km tidak punya izin. Kalau kemudian setelah keramaian ini, setelah viral ini mereda, lalu misalnya ada pihak entitas bisnis yang memulai lagi proses ini dengan legal, misalnya begitu, mendapat izin dulu, kemudian benar ternyata mau melakukan reklamasi di situ, itu boleh akan merusak lingkungan atau seperti apa asesmen Walhi?
Ya, ini yang saya bilang nih, ilmu cara menyesatkannya ya dari pemerintah itu kalau misalnya belum tahu ada yang ngaku dibilang ini ilegal. Kalau seandainya ngaku baru kemudian boleh dilanjutkan. Kenapa dasar melanjutkannya? Karena dalam tata ruangnya sudah diarahkan untuk reklamasi. Nah, kenapa kita berkeberatan sekali? Karena ini jelas satu merusak ekosistem laut. Dan itu wilayah budidaya, wilayah tangkap nelayan, nggak boleh, mau diapain lagi? Apakah terlalu melarat negara ini kalau sampai harus mengapling-aplingkan laut? Jadi yang punya hak itu bukan cuma semata-mata manusia, apalagi pengusaha. Ekosistem pantai juga punya hak untuk hidup. Nah kami tanpa ada masyarakat pun sifatnya sebagai wali lingkungan, jadi menentang dari awal. Ya. Jadi jangan nunggu kemudian harus kalau sekarang nggak ngaku, kemudian datanglah 2 hari lagi ada yang ngaku. Kalau gitu dah kami urus izin. Disinilah kenapa dari awal saya ulangi lagi, kami tidak mau terjebak legal dan ilegal karena dua-duanya sesat. Baik. Kecuali sudah saking melarat betul dan ini yang bisa nolong hidup Republik ini, ayo. Iyalah kita menjemata lah. Oke. Gitu. Kita percaya bahwa Indonesia masih tetap menjadi negara hukum yang semuanya diatur berdasarkan aturan hukum. Terima kasih. Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukri Fitriana sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Mas Mukri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.